surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat psikologi tanya jawab di situ kan. Ya. Memang tidak mungkin kita berpikir bahwa menteri-menteri ini akan bicara jujur. Ya, itu hal yang Ya, 4 menteri sudah menjadi saksi di sidang MK, teman-teman. Di antaranya adalah Ibu Mensos Tri Risma Harini, kemudian ada Menkeu Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, ada juga Muhadjir Effendi, ada Erlangga Hartarto kalau nggak salah, teman-teman ya. Mereka masing-masing sudah memberikan kesaksian ya tentang proses pemilu dan juga dalam kapasitasnya mereka sebagai menteri, yaitu mengenai bansos. Sri Mulyani juga menjabarkan bagaimana aliran dana dan dari mana itu bansos ya, dan apa yang dipakai oleh Pak Jokowi ketika membagi-bagikan bansos. Untuk itu mari kita lihat sama-sama. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Dana kunjungan Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dari APBN juga ya? Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, dana ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. 02, begitu Bung Rocky. Apalagi kemarin ya publik mungkin agak kecewa karena meskipun pertanyaan dari para hakim MK itu tajam sekali, tapi dijawab normatif ya nggak dikejar oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat psikologi tanya jawab di situ kan. Ya. Memang tidak mungkin kita berpikir bahwa menteri-menteri ini akan bicara jujur. Ya, itu hal yang dari awal kita tahu nggak begitu. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga tahu bahwa justru dengan ketidakjujuran itu ada akses untuk minta yang lebih jujur. Yaitu ya Presiden aja dipanggil kan, karena tidak memuaskan pertanyaan itu dan karena tidak diperoleh keterangan yang diinginkan itu komprehensif, maka kesulitan Mahkamah Konstitusi nanti untuk memutuskan dalil dari pemohon, kan itu dasarnya. Artinya kelengkapan informasi untuk jadi bahan pertimbangan putusan akhir itu belum diperoleh oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya Mahkamah Konstitusi harus lanjutkan logikanya, karena belum diperoleh dari pembantu-pembantunya, maka kita mesti ditanya pada bosnya, kira-kira begitu kan. Dan publik paham itu tuh. Jadi dengan
peristiwa yang kemarin yang normatif itu memang hanya itu yang bisa diucapkan oleh para menteri. Tetapi bagi Mahkamah Konstitusi sekali lagi, keadilan itu sudah keburu dituntut sebagai soal absolut yang mesti diwujudkan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar untuk memuaskan pemohon atau 01 terutama, tapi untuk memperlihatkan tadi pulihnya marwah Mahkamah Konstitusi itu. Nah, saya kira itu yang pertama kali menjadi sinyal bahwa akan ada satu keputusan apapun bentuknya yang pasti juga menyangkut mungkin semacam arahan bahwa memang dalam kesimpulan akan dibuat memang ada perencanaan, kalau yang sering kita sebut di FN ada perencanaan kecurangan atau ada perencanaan kejahatan. Supaya publik melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memang menemukan indikasi perencanaan kejahatan. Dari mana? Dari istana. Yang sama mungkin dengan bahasanya Pak Jimli dulu waktu memberi teguran etis pada Ketua Mahkamah Konstitusi, pada Maman Usman, bahwa ada intervensi pihak luar. Jimli tidak menyebutkan itu, tapi publik mengambil kesimpulan. Modelnya juga bisa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang penting adalah mengucapkan itu supaya ada catatan dalam sejarah bahwa pemilu ini memang curang. Dan kecurangan itu diindikasikan paling tepat pada permainan awal kepala negara tuh, yang kemudian disebut cawe-cawe itu. Siapa yang baru tahu bahwa dana bansos yang diluncurkan di saat menjelang pemilu lebih besar dibandingkan di saat pandemi COVID? Jujur, gua baru tahu. Dan ternyata pemerintah lebih khawatir anaknya kalah dibandingkan pandemi COVID. Itu kata lawan politiknya. Ya begitulah. Tapi gue sih nggak heran ya kan, karena Pak Jokowi ini gaya pemerintahnya seperti era sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan adalah hal normal yang memiliki hati seorang bapak. Bapak-bapak lain pun pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti lebih sayang anaknya dibandingkan orang lain. Apapun itu, semua bapak akan sayang terhadap anaknya dibandingkan orang lain. Dan itu adalah faktanya. Jadi gak usah heran lah ya. Semoga Pak Jokowi sehat selalu. Amin, amin. Gue boleh nangis gak sih gara-gara sidang MK hari ini? Sidang MK hari ini menghadirkan Ibu Sri ya, sebagai Menteri Keuangan. Gue tahu Ibu Sri ini tuh tidak ada di barisan 02, tapi ketika beliau diminta untuk menjelaskan ya tentang bansos ini dan lain-lain, pengeluaran dana segala macam, beliau tuh menjelaskan dengan jujur, dengan tegas, dengan betul gitu. Ya datanya seperti ini. Dari sidang semalam itu gue jadi kayak kasihan sama Pak Jokowi, gue kasihan sama Pak Prabowo. Kenapa kasihan? Jadi selama ini tuh tim 01 dan tim 03 itu hanya membuat opini atau menggiring opini untuk memperkeruh suasana pemilu gitu ya, untuk mengadu domba, itu kan serang masyarakat Anda. Gitu, biar itu kita tuh semakin panas, semakin memperkeruh keadaan. Yang mana sebenarnya yang mereka omong itu sebenarnya gak betul gitu. Bolak-balik di MK ngomongin masalah bansos, bawa-bawa Pak Jokowi gitu ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue melo gitu ya, kayak gue ngerasa Pak Jokowi, menurut gue ya, nangis lagi lu. Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik yang kita punya gitu. Nangis dulu lah, nangis dulu. Beliau ini sering dikatain bodoh, sering dikatain segala macem lah, itu banyak banget. Kalian tuh masih bebas untuk mengkritik, kalian masih bisa ngata-ngatain presiden gitu, tapi masih aja kalian tuh selalu berteriak di mana demokrasi di Indonesia ini mati segala macam bla bla bla. Padahal kalian itu yang paling kencang untuk menghina presiden gitu loh. Yang sangat gue miris banget itu adalah presiden kita itu udah gak ada harga dirinya di mata 01 dan 03 karena mereka yang tidak menerima kekalahan presiden yang harusnya kita hormati gitu ya. Bahkan akhirnya di sidang MK hari ini tuh terpatahkan gitu, semua fitnah, semua tuduhan-tuduhan dari tim 01 dan 03 tuh terpatahkan di sidang MK hari ini gitu, sama Ibu Menteri itu dijelaskan semuanya. Di situ gue berpikir bahwa ternyata sabarnya Pak Jokowi itu berkahnya tuh di sini gitu. Akhirnya terbuka semuanya, terpatahkan gitu loh.
tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang selama ini dituduhkan ke beliau ya. Apalagi tadi gue abis ngeliat Vitika Pacelele yang dia bikin konten tentang ada orang bikin capturean gitu yang ngata-ngatain Pak Jokowi bodoh lah, idiot lah gitu. Kayak kalian ini orang-orang yang kalah ini yang paling kenceng teriak demokrasi udah mati lah, demokrasi udah nggak ada, di mana demokrasi bebas segala macem gitu. Kalian aja masih bisa ngata-ngatain presiden gitu loh. Presiden tuh udah gak ada harga dirinya di mata kalian, orang-orang yang kalah ini gitu. Kenapa teriak-teriak demokrasi kalau kalian masih bisa ngata-ngatain presiden? Aduh gak tau, gue gak kuat. Nangis saja kalau kuat. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Waduh. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Waduh. Ora oleh, pugih. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Kaget. Pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Galak banget mbaknya ini. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh, pugih. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh. Teman-teman TikTok semuanya sangat baik. Pendukung Pak Anies nggak terima juga ya. Yang belum sahur, ayo bangun. Barusan nih 5 menit buat upload video tentang perempuan satu ini, BABU satu ini. 5 menit saya upload, sudah hampir ditonton 200 orang dan sudah dikomentari oleh beberapa teman TikTok. Nah, sama TikTok di take down dengan alasan apa? Perundungan. Perundungan? Oh nggak masalah. Semakin gue semangat untuk upload lagi, gue stit lagi video ini ya. Karena apa? Perempuan satu ini mulutnya tuh kotor sekali, menjelek-jelekan orang lain dengan bahasa dia yang sangat kasar, mengatur-ngatur Pak Prabowo untuk tidak membagi jatah kursi menteri kepada Pak Anies. Lah memang kapasitas dia apa? Kapasitas dia tuh hanya sebagai seorang BABU. Kalaupun toh memang Pak Prabowo maksudnya kursi jatah menteri kepada Pak Anies, dipastikan Pak Anies pasti menolak karena Pak Anies bukan tipikal seorang penjilat. Dan yang perlu kalian ketahui, perempuan ini mulutnya kotor sekali, semakin memperjelek, memperburuk citra TKW dari Indonesia yang ada di luar negeri sana. Salah satu perempuan yang memperjelek citra buruk TKW Indonesia, ya salah satunya dia ini, gitulah. Orang kayak gini seharusnya TikTok tuh men-take down semua video-video dia yang ada di akun TikTok dia. Nah, ini di state tapi malah punya saya yang di take down. Semakin lo take down, semakin gue semangat untuk state lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jokowi. Pendukungnya Pak Jokowi itu masih banyak juga loh. Di akhir masa jabatan ini, saya selalu mengikuti update terbaru Bapak dan saya adalah silent majority yang mendukung Bapak selama 2 periode. Alhamdulillah untuk tahun ini 2024, 2029 saya dukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya dukung penuh Pak. Insya Allah saya dukung penuh. Ya, dan hari ini sidang MK sudah selesai. Alhamdulillah hasilnya, Bang selesai belum lah? Tinggal sedikit lagi. Belum selesai. Insya Allah paslon 02 akan menang. Nah untuk Pak Jokowi, jujur kalau ngomongin Pak Jokowi itu sebetulnya apalagi di akhir masa jabatan ini ya Pak, kita tuh sedih sekali karena
kehilangan sosok pemimpin yang sangat cinta sama rakyatnya. Saya itu salut sama Pak Jokowi, saya cinta Pak Jokowi. Makanya kalau saya tiap ngomongin Pak Jokowi itu nangis lagi, selalu menitikkan air mata. Karena kenapa? Karena saya tahu pemimpin negara yang baik itu ya ada sama Pak Jokowi, yang betul-betul dari hati. Ya, saya cuma menginginkan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini Bapak sehat-sehat, Pak ya, tetap cinta sama rakyatnya. Karena walaupun nanti habis masa jabatannya, kita akan selalu mengenang jasa-jasa. Dan kita doakan bersama, semoga Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran akan membawa Indonesia emas semakin maju bersama koalisinya, dan saya yakin itu. Saya adalah silent majority dari Pak Jokowi pindah ke Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Saya dukung penuh, Pak. Ya, aduh. Ya, dana bansos teman-teman. Ini masuk dalam sebuah lingkaran setan gitu. Apakah yang dipakai kemarin itu dana bansos? Tapi secara logika memang dari jor-joran Pak Jokowi ngasih bansos dan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Parlinsos itu tadi itu paling sedikit dipakai di tahun 2024. Padahal kalau kita lihat teman-teman ya, itu banyak sekali Pak Jokowi memberikan itu ke masyarakat, itu bansos uang-uang kayak gitu kan. Apakah menggunakan dana alokasi dana dari khusus untuk presiden begitu? Ini semakin membuka tabir sebenarnya teman-teman. Dana alokasi presiden itu yang dipakai itu paling sedikit di tahun 2024 katanya. Tetapi kalau dilihat di kenyataannya teman-teman, dilihat di media sosial dan lain sebagainya, itu berapa yang digelontorkan Pak Jokowi itu banyak loh. Kok dikatakan paling sedikit di tahun 2024 katanya. Terus asalnya duit dari mana? Bahkan secara logika pun nggak sampai itu dana yang digelontorkan segitu banyaknya. Maksudnya yang lihat kasat mata aja kelihatan Pak Jokowi ngasih itu banyak loh di Jawa Tengah itu. Mengapa kok dana alokasi presiden itu kok dipakainya sedikit, paling sedikit di tahun 2024? Katanya Bu Sri Mulyani tadi, dana yang dipakai itu dari dana khusus untuk presiden, alokasi seperti bantuan ke masyarakat kayak gitu ya, seperti keagamaan, sosial dan lain sebagainya kan, dana untuk presiden sendiri gitu. Kok dipakainya di tahun 2024 sedikit, padahal kalau kita lihat tuh banyak dikasihkan Pak Jokowi ke masyarakat itu. Ini yang menimbulkan keanehan gitu ya. Sebentar lagi Pak Jokowi juga akan berakhir masa tugasnya di tahun 2024. Saya adalah yang 2 kali juga mendukung Pak Jokowi dengan air mata juga ya, dan tetap kita apresiasi Pak Jokowi. Namun ketika Mas Gibran yang dijadikan wakil Prabowo, itulah yang membuat semuanya menjadi kacau sebenarnya ya. Itu merusak semuanya, MK dan lain sebagainya. Itulah yang membuat borok-borok itu terjadi ada kepada Pak Jokowi ya. Sebenarnya kita semua juga cinta Pak Jokowi karena 2 periode juga mendukung Pak Jokowi. Tapi dengan adanya Gibran, kemudian MK terjadi begitu yang kita lihat sama-sama di yang terjadi hari ini, itu membuat semuanya menjadi kacau ya teman-teman. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Jelas saya menginginkan negara kita itu tetap aman damai begitu ya. Ya itu aja teman-teman, nggak ada kata-kata lagi yang saya mau ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.